Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik kelas 7? Semoga kita sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyajikan media pembelajaran kelas 7 bab 8. Materi ingin meneladani ketaatan pada malaikat-malaikat Allah. Disimak ya. Semoga bermanfaat. Materi kita adalah ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. KD-nya adalah 1.4 beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 2.4 menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3.4 memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. 4.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Materi pembelajaran kita adalah yang pertama, menelaah makna iman kepada Allah, menelaah dalil nakli iman kepada malaikat-malaikat Allah, merinci 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada 6. Yang pertama, meyakini beriman kepada malaikat Allah dengan benar. Yang kedua, membiasakan berperilaku disiplin sebagai cerminan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. 3. Menelaah makna iman kepada malaikat Allah dengan benar. Yang keempat, menemukan dalil nakli iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Yang kelima, merinci 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan benar dan tepat. Yang keenam, menentukan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya ilahi yang selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya yakin dan percaya, sedangkan menurut istilah, iman artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Makna iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur ilahi untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Dalil nakli iman kepada malaikat-malaikat Allah ada di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Artinya, dan miliknyalah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Namun pada bagian ini kita akan membahas 10 nama malaikat yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis dengan tugas-tugas khususnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril disebut juga Ruhul Al-Qudus dan Ruhul Al-Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam, Nakir. Malaikat Nakir juga bertugas sama seperti malaikat Munkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur.
Ketujuh, malaikat raqib yang bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan, malaikat ridwan. Malaikat ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang terakhir, 10, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah wajib. Contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah sebagai berikut. Yang pertama, contoh perilaku beriman kepada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Beriman kepada malaikat Mikail, contoh perilaku yang mencerminkannya adalah berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Malaikat Israfil selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Contoh perilaku yang beriman kepada malaikat Israil, berusaha menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Kemudian contoh beriman kepada malaikat Mungkar dan Nakir, perilakunya selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat raqib yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kepada malaikat atid, contoh perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Ridwan, yakni selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Sedangkan yang terakhir, contoh perilaku beriman kepada malaikat Malik, yaitu selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Demikian tadi, kalian telah menyaksikan media pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.